Infinix selama ini dikenal sebagai rajanya entry level dan mid-range. Hampir nggak ada yang bisa menandingi dominasinya di segmen ini. Namun kejutan datang dari Xiaomi lewat sub-brand mereka Poco. Tiba-tiba hadir Poco M7 yang jelas ditujukan untuk menantang Infinix Hot Series. Poco brand yang terkenal dengan produk value for money resmi memperkenalkan Poco M7 4G. Smartphone ini hadir dengan fokus pada dua hal penting, baterai super besar dan layar yang sangat responsif. Kombinasi tersebut membuat Poco M7 jadi salah satu pilihan paling menarik di kelas menengah saat ini. Tak hanya itu, Poco juga meluncurkan Poco M7 Plus 5G. Keduanya membawa layar yang lebih luas dengan responsivitas tinggi, serta baterai yang lebih awet untuk penggunaan harian. Meskipun bukan formula baru di segmen mid-range, perpaduan ini tetap patut diantisipasi apalagi dengan positioning Poco yang selalu agresif di harga. Poco M7 dibekali baterai jumbo 7000 mAh dengan dukungan fast charging 33 Watt dan reverse charging 18 Watt. Tak cuma besar tapi juga punya pengaturan daya efisien, sehingga awet dipakai seharian penuh. Dengan kombinasi layar responsif dan daya tahan baterai yang gahar, Poco M7 jelas siap jadi pesaing serius bagi Infinix di segmen entry level hingga mid-range. Oh ya, di Uni Emirat Arab varian 8GB dengan 256GB memori internal dibanderol sekitar 1,9 jutaan rupiah. Sementara itu, di kawasan Eropa, harga untuk varian memori yang sama hanya menyentuh 2 juta kecil saja. Menariknya, untuk pasar Indonesia harganya diperkirakan bisa lebih murah lagi. Bahkan ada kemungkinan hanya di kisaran 1 jutaan rupiah. Informasi terbaru juga menunjukkan bahwa perangkat ini sudah masuk dalam data TKDN Kemenperin, yang menandakan bahwa Poco M7 siap meluncur resmi di tanah air dalam waktu dekat. Bagian belakang HP ini dihiasi tekstur garis-garis kotak geometris yang memberikan kesan premium, mirip dengan konsep desain yang sebelumnya pernah populer di Tecno Camon 20. Modul kameranya berbentuk oval vertikal dengan dua lensa besar dan LED flash, memberi nuansa modern sekaligus futuristik. Logo Poco terletak di bagian bawah belakang dengan orientasi vertikal, khas seri terbaru mereka. Sementara itu, sisi sampingnya mengusung frame flat, dengan tombol power dan volume yang dibuat tegas. Secara dimensi, perangkat ini memiliki ketebalan 8,6 mm, dengan bobot 224 gram. Membuat HP ini terasa solid dan kokoh saat digenggam, frame samping dan bodi belakang masih pakai bahan plastik. Lebih meyakinkan lagi, HP ini sudah mengantongi sertifikasi IP64 yang berarti tahan debu, cipratan air sekaligus lebih tahan banting dalam pemakaian sehari-hari. Keseluruhan desainnya bisa dibilang bagus banget. Tekstur khas pada bodi belakang membuatnya berasa seperti HP flagship dengan harga lebih tinggi. Jadi selain kuat dan fungsional, Poco juga berhasil menghadirkan sebuah perangkat yang stylish, berkelas, dan siap menarik perhatian siapa saja yang melihatnya. Poco M7 membawa layar berukuran 6,9 inci dengan panel IPS LCD beresolusi FHD+, dan refresh rate hingga 144 Hz. Tingkat kecerahan maksimal mencapai 850 nits, dengan touch sampling rate hingga 288 Hz, serta kerapatan pixel 374 per inci. Perlindungan layar sudah menggunakan Gorilla Glass 3. Meski begitu, bezel pada bagian depan terbilang cukup tebal, sehingga memberi kesan layar yang besar, namun kurang elegan. Dengan dimensi sebesar itu, penggunaan satu tangan terasa cukup melelahkan. Secara keseluruhan, kualitas layar ini masih setara standar ponsel entry level. Namun, untuk kebutuhan gaming, layar ini tetap mampu memberi kepuasan berkat refresh rate tinggi. Di sektor performa, Poco M7 ditenagai chipset Snapdragon 685 dengan fabrikasi 6 nanometer. Konfigurasinya tersedia dalam dua opsi, yakni RAM 8GB dengan memori internal 128GB, serta RAM 8GB dengan memori internal 256GB. Berdasarkan uji Antutu, skor yang diperoleh mencapai 390.000 poin. Angka ini memang bukan yang terbaik di kelasnya, bahkan masih tertinggal jika dibandingkan Helio G99 yang lebih unggul di segmen menengah. Untuk software, perangkat ini langsung menjalankan Android 15 dengan antarmuka HyperOS 2.0.
Sayangnya detail mengenai durasi update sistem operasi Android masih belum diketahui. Sebagai catatan performa gaming dari Snapdragon 685 hanya lancar di pengaturan grafis rendah hingga menengah. Sementara jika dipaksa bermain di setelan tinggi akan mengalami stutter atau patah-patah. Poco M7 4G membawa kamera utama 50 megapiksel, ditemani kamera selfie 13 megapiksel. Untuk urusan perekaman video perangkat ini, hanya mendukung resolusi Full HD plus 30 fps. Secara keseluruhan, kemampuan kameranya bisa dibilang standar masih kalah dari Infinix, yang sudah sanggup merekam video hingga resolusi 2K. Dari sisi fitur Poco M7 4G, cukup lengkap dengan speaker stereo, rating IP64, koneksi Bluetooth 5,3, Wi-Fi 6, koneksi NFC, slot memori eksternal, hingga IR blaster. Sayangnya ada beberapa kekurangan yang cukup disayangkan, seperti absennya jack audio dan sensor gyro yang masih berbasis software bukan hardware. Untuk sektor daya Poco menyematkan baterai jumbo 7000 mAh, pengisian didukung fast charging 33 watt dan reverse wireless charging 18 watt. Kombinasi ini jelas membuat daya tahan M7 4G sangat mumpuni untuk penggunaan harian intensif. Dari segi harga di Uni Emirat Arab perangkat ini dijual sekitar 1,9 jutaan rupiah. Untuk varian 8/256 GB. Sementara di Eropa banderolnya ada di kisaran 2 jutaan untuk varian yang sama. Jika masuk ke Indonesia, prediksinya Poco M7 4G bakal dibanderol di angka 1,9 hingga 2 jutaan kecil untuk varian tertinggi. Secara keseluruhan, Poco M7 4G hadir dengan desain mewah, refresh rate tinggi, serta baterai badak yang jadi daya tarik utama. Namun ada beberapa hal yang membuat calon pengguna perlu berpikir ulang, yaitu chipset yang masih menggunakan Snapdragon 685, serta keterbatasan gyro yang hanya software. Jika benar meluncur di Indonesia pada akhir bulan Agustus, HP ini berpotensi jadi pesaing serius di kelas entry level hingga mid-range.